Bayangkan sejenak bahwa hidup ini adalah sebuah panggung besar, di mana setiap kita adalah aktor yang memainkan perannya masing-masing. Di balik tabir kehidupan yang penuh warna dan dinamika, terdapat sebuah pemahaman mendalam yang diajarkan oleh Alan Watts, seorang filsuf yang brilian dan penuh wawasan. Dia mengajak kita untuk melihat kehidupan bukan sebagai perlombaan menuju tujuan tertentu, tetapi sebagai sebuah permainan yang penuh dengan pengalaman, kejutan, dan kebahagiaan yang murni. Dalam keheningan pagi, ketika sinar matahari pertama menyentuh bumi, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan tekanan hidup sehari-hari. Namun, di balik semua itu, terdapat rahasia sederhana yang dapat mengubah cara kita melihat dunia, melihat hidup sebagai sebuah permainan. Filosofi ini tidak hanya menawarkan perspektif yang menyegarkan, tetapi juga membawa kita kembali ke esensi dari keberadaan kita. Watts mengajarkan bahwa dalam permainan ini, tujuan utamanya bukanlah untuk menang atau mencapai sesuatu yang besar, tetapi untuk menikmati setiap langkah perjalanan. Sama seperti anak kecil yang bermain tanpa beban, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kegembiraan dan tanpa tekanan yang berlebihan. Ini adalah undangan untuk kembali ke inti kebahagiaan yang sejati, untuk merangkul ketidakpastian, dan untuk menemukan kedamaian dalam setiap momen yang kita jalani. Dalam video ini, kita akan menyelami konsep hidup sebagai permainan menurut Alan Watts. Kita akan memahami bagaimana pendekatan ini dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan dalam kehidupan kita. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan cara baru dalam melihat dan mengalami hidup. Alan Watts adalah seorang filsuf yang dikenal karena pandangannya yang unik dan mendalam tentang kehidupan. Salah satu konsep yang sering ia sampaikan adalah melihat hidup sebagai sebuah permainan. Dalam pandangan ini, hidup tidak seharusnya dipenuhi dengan ketegangan dan tekanan untuk mencapai sesuatu, melainkan dinikmati sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan dan penuh makna. Watts menjelaskan ide ini secara rinci dalam bukunya yang berjudul The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are. Dalam buku tersebut ia menyatakan, makna hidup adalah sekadar untuk hidup. Ini begitu jelas, begitu sederhana. Namun, semua orang berlari-lari dengan panik seolah-olah perlu mencapai sesuatu di luar diri mereka. Kutipan ini menyoroti pandangan dasar Watts bahwa hidup itu sendiri sudah memiliki makna, tanpa perlu kita selalu mengejar sesuatu yang lebih. Dengan melihat hidup sebagai permainan, kita diajak untuk merasakan setiap momen tanpa beban berat ekspektasi atau tekanan. Sama seperti anak-anak yang bermain dengan riang, kita bisa menjalani hidup dengan cara yang sama. Menurut Watts, masyarakat modern terlalu terfokus pada hasil dan pencapaian, sehingga seringkali melupakan pentingnya menikmati proses perjalanan itu sendiri. Dalam pandangan Watts, permainan adalah tentang menikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam bukunya yang lain, The Wisdom of Insecurity, ia menulis, seni hidup bukanlah tentang melayang tanpa arah di satu sisi, atau berpegang erat pada masa lalu di sisi lain. Ini terdiri dari menjadi peka terhadap setiap momen, menganggapnya sebagai sesuatu yang baru dan unik, dengan pikiran yang terbuka dan sepenuhnya reseptif. Ini menunjukkan bahwa hidup sebagai permainan berarti kita hadir sepenuhnya di setiap momen, menerima ketidakpastian, dan menikmati perjalanan tanpa terlalu terikat pada hasil akhir. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali datang dari tekanan untuk selalu mencapai sesuatu. Kita dapat belajar untuk lebih fleksibel dan menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Hidup sebagai permainan mengajarkan kita untuk melepaskan ekspektasi yang berlebihan dan tekanan yang kita ciptakan sendiri, dan sebagai gantinya, menemukan kebahagiaan dalam setiap momen. Watts juga mengajak kita untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Hidup bukanlah serangkaian tugas yang harus diselesaikan atau pencapaian yang harus diraih, tetapi lebih sebagai permainan yang penuh dengan pengalaman dan kesenangan. Ini adalah undangan untuk menikmati setiap langkah perjalanan, menemukan makna dalam setiap momen, dan hidup dengan hati yang ringan dan penuh kegembiraan.
Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih santai dan penuh makna. Kita bisa belajar untuk menghargai setiap momen, menikmati proses, dan menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari apa yang kita capai, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup kita. Dalam hidup, tantangan dan rintangan adalah hal yang tak terelakkan. Namun, Alan Watts menawarkan perspektif yang berbeda dalam menghadapi tantangan ini. Dengan melihat hidup sebagai sebuah permainan, kita dapat menghadapi setiap rintangan dengan sikap yang lebih ringan dan lebih positif. Ini adalah cara untuk mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Watts seringkali menekankan bahwa tantangan adalah bagian integral dari permainan hidup. Dalam bukunya The Joyous Cosmology, ia menulis, kehidupan adalah eksperimen yang luar biasa, dan tantangan adalah bumbu yang membuatnya menarik. Kutipan ini menggambarkan bahwa tantangan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan semangat dan kegembiraan. Melihat tantangan sebagai bagian dari permainan hidup mengajarkan kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita menghadapi tantangan, kita diajak untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau kecemasan, tetapi untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Tantangan menjadi bagian dari perjalanan yang memperkaya pengalaman kita dan membuat hidup lebih bermakna. Watts juga mengajarkan bahwa menghadapi tantangan dengan perspektif permainan berarti kita tidak perlu terlalu serius atau terbebani. Dalam bukunya Become What You Are, ia menulis, sikap ringan dan bermain adalah kunci untuk menghadapi setiap tantangan. Ketika kita melihat hidup sebagai permainan, kita dapat menemukan cara untuk menikmati bahkan momen-momen tersulit sekalipun. Ini menunjukkan bahwa sikap bermain dapat membantu kita menghadapi setiap rintangan dengan lebih baik dan lebih kreatif. Sebagai contoh, ketika kita menghadapi masalah di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari permainan yang harus kita mainkan dengan strategi dan kreativitas. Alih-alih merasa tertekan atau putus asa, kita bisa mencari cara untuk mengatasi masalah dengan sikap positif dan pikiran terbuka. Ini adalah cara untuk mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selain itu, melihat hidup sebagai permainan juga membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil akhir. Watts percaya bahwa terlalu fokus pada hasil dapat membuat kita kehilangan makna dari perjalanan itu sendiri. Dalam bukunya The Way of Zen, ia menulis, ketika kita terlalu terfokus pada tujuan akhir, kita seringkali melewatkan keindahan dari setiap langkah perjalanan. Dengan menerima bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan, kita bisa lebih menghargai setiap momen dan menemukan kebahagiaan dalam prosesnya. Dengan demikian, menghadapi tantangan dengan perspektif permainan membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih fleksibel dan lebih santai. Kita belajar untuk tidak terlalu serius atau terbebani oleh masalah, dan sebaliknya, menemukan cara untuk menikmati setiap momen. Ini adalah cara untuk mengubah setiap tantangan menjadi bagian yang menarik dan bermakna dari perjalanan hidup kita. Watts mengajarkan bahwa hidup sebagai permainan adalah tentang menghadapi setiap rintangan dengan sikap yang ringan dan positif. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam setiap momen, tanpa terlalu terikat pada hasil akhir. Dengan memahami dan menerapkan filosofi ini, kita bisa menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna dan penuh kegembiraan. Dalam menjalani hidup, ketidakpastian dan ketidaksempurnaan adalah dua hal yang pasti akan kita temui. Alan Watts dalam banyak karyanya mengajak kita untuk tidak hanya menerima kedua hal ini, tetapi juga untuk merangkulnya sebagai bagian integral dari pengalaman hidup kita. Dengan memahami dan menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Watts dalam bukunya The Wisdom of Insecurity menulis, untuk mengetahui bahwa Anda tidak tahu adalah dasar dari kebijaksanaan. Ketidakpastian adalah jantung dari petualangan. Melalui kutipan ini, Watts mengajak kita untuk melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman,
tetapi sebagai sumber dari petualangan dan pembelajaran. Hidup menjadi lebih menarik dan penuh warna ketika kita menerima bahwa kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap hari membawa tantangan dan kejutan baru yang seringkali berada di luar kendali kita. Dalam bukunya, The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, Watts menegaskan, hidup adalah seperti sungai yang mengalir. Kita tidak bisa memprediksi setiap lekukannya, tetapi kita bisa menikmati alirannya. Dengan menerima ketidakpastian, kita dapat belajar untuk menikmati perjalanan hidup tanpa terlalu terikat pada hasil atau tujuan akhir. Selain ketidakpastian, ketidaksempurnaan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup. Watts mengajarkan bahwa berusaha untuk mencapai kesempurnaan seringkali hanya membawa penderitaan dan kekecewaan. Dalam bukunya The Way of Zen, ia menulis, "Kesempurnaan adalah ilusi. Kehidupan yang sejati terletak dalam ketidaksempurnaan yang indah." Kutipan ini menekankan bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang alami dan seharusnya diterima dengan lapang dada. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan, kita dapat belajar untuk lebih menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Kita tidak lagi terjebak dalam tekanan untuk menjadi sempurna atau memenuhi standar yang tidak realistis. Sebaliknya, kita dapat menikmati keunikan dan keindahan dalam ketidaksempurnaan kita. Ini adalah langkah penting menuju kebahagiaan dan kedamaian batin. Watts juga mengajarkan bahwa dengan menerima ketidaksempurnaan, kita dapat melepaskan beban berat dari ekspektasi yang tidak realistis. Dalam Become What You Are, ia menyatakan, melepaskan harapan akan kesempurnaan adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Hanya dengan menerima ketidaksempurnaan, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam momen sekarang. Ini menunjukkan bahwa penerimaan ketidaksempurnaan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Dengan demikian, menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan adalah langkah penting dalam menjalani hidup sebagai permainan. Ketika kita melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan menerima bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Hidup menjadi lebih menarik, lebih bermakna, dan penuh dengan kemungkinan ketika kita merangkul ketidakpastian dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan kita. Watts mengajarkan bahwa hidup yang sejati adalah tentang menerima dan menikmati setiap momen, dengan segala ketidakpastian dan ketidaksempurnaannya. Dengan memahami dan menerapkan filosofi ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih penuh kebahagiaan. Hidup sebagai permainan mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam setiap momen dan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian dan ketidaksempurnaan yang merupakan bagian dari kehidupan kita. Salah satu ajaran paling mendalam dari Alan Watts adalah pentingnya hidup dalam momen sekarang. Dalam dunia yang seringkali sibuk dengan masa lalu dan masa depan, Watts mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam momen saat ini. Hidup dalam momen sekarang adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Watts dalam bukunya The Wisdom of Insecurity menulis, "Kehidupan sejati hanya terjadi di sini dan sekarang. Masa lalu hanyalah kenangan dan masa depan hanyalah antisipasi. Satu-satunya realitas adalah momen ini." Kutipan ini menekankan bahwa masa lalu dan masa depan adalah konstruksi pikiran kita, sementara momen sekarang adalah satu-satunya realitas yang nyata dan dapat kita alami sepenuhnya. Hidup dalam momen sekarang berarti melepaskan penyesalan tentang masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Watts mengajarkan bahwa terlalu banyak berpikir tentang masa lalu atau masa depan hanya akan membawa penderitaan dan kecemasan. Dalam bukunya The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, ia menyatakan, ketika kita terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, kita kehilangan kekayaan dari momen saat ini. Dengan fokus pada momen sekarang, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Untuk hidup dalam momen sekarang, kita perlu belajar untuk menjadi lebih hadir dan sadar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan.
Watts mengajak kita untuk menghargai setiap momen, sekecil apapun itu, dan menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana. Dalam The Way of Zen, ia menulis, menjadi sepenuhnya hadir berarti merasakan setiap detil dari momen ini tanpa terganggu oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Ini berarti kita sepenuhnya hadir dalam setiap aktivitas, merasakan keindahan dalam setiap detik kehidupan. Meditasi adalah salah satu cara yang efektif untuk melatih diri kita hidup dalam momen sekarang. Watts seringkali menekankan pentingnya meditasi dalam mencapai kesadaran penuh tentang momen sekarang. Dalam Still the Mind, An Introduction to Meditation, ia mengajarkan, meditasi adalah latihan untuk menyelaraskan pikiran dan tubuh kita dalam momen sekarang. Ini adalah cara untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Melalui meditasi, kita bisa belajar untuk lebih fokus dan hadir dalam setiap momen. Selain meditasi, ada berbagai cara praktis lainnya untuk hidup dalam momen sekarang. Misalnya, dengan memperhatikan pernapasan kita, menikmati makanan dengan penuh kesadaran, atau berjalan dengan penuh perhatian. Setiap aktivitas sehari-hari dapat menjadi kesempatan untuk hidup dalam momen sekarang jika kita melakukannya dengan kesadaran penuh. Watts juga mengajarkan bahwa hidup dalam momen sekarang berarti menerima dan menghargai setiap momen apa adanya, tanpa mencoba mengubah atau melarikan diri darinya. Dalam The Joyous Cosmology, ia menulis, kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita menerima momen ini sepenuhnya, dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaannya. Ini mengajarkan kita untuk menerima setiap momen dengan rasa syukur dan menghargai kehidupan sebagaimana adanya. Dengan memahami dan menerapkan filosofi hidup dalam momen sekarang, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kebahagiaan. Hidup menjadi lebih sederhana dan lebih kaya ketika kita fokus pada momen ini, tanpa terbebani oleh masa lalu atau masa depan. Ini adalah cara untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam setiap detik kehidupan kita. Watts mengajarkan bahwa hidup dalam momen sekarang adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Dengan fokus pada momen ini, kita bisa menemukan keindahan dalam setiap detik kehidupan dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ini adalah undangan untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam momen sekarang, satu-satunya realitas yang kita miliki. Memahami konsep hidup sebagai permainan dan pentingnya hidup dalam momen sekarang adalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat menerapkan filosofi Alan Watts ini dalam kehidupan sehari-hari. Melalui langkah-langkah praktis, kita dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, penuh makna, dan bahagia. Watts dalam bukunya The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada penerimaan dan adaptasi terhadap perubahan kehidupan. Artinya, untuk benar-benar hidup dalam momen sekarang dan melihat hidup sebagai permainan, kita harus bersedia beradaptasi dan menerima segala perubahan yang terjadi. Melihat tugas sehari-hari sebagai bagian dari permainan. Salah satu cara untuk menerapkan filosofi ini adalah dengan melihat tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai bagian dari permainan hidup. Misalnya, pekerjaan di kantor, tugas rumah tangga, atau kegiatan lainnya bisa dilihat sebagai tantangan yang harus diatasi dengan sikap bermain. Dengan begitu, kita tidak lagi merasa terbebani oleh rutinitas, tetapi menemukan kesenangan dalam setiap tugas yang kita lakukan. Dalam The Way of Zen, Watts menulis, setiap tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kegembiraan adalah bagian dari permainan hidup. Artinya, apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan sikap yang benar, dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan. Menghadapi tantangan dengan sikap bermain. Menghadapi tantangan dengan sikap bermain adalah kunci untuk mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih merasa tertekan, kita bisa mencari solusi dengan sikap yang positif dan kreatif. Ini tidak hanya membantu kita mengatasi masalah dengan lebih baik, tetapi juga membuat prosesnya lebih menyenangkan. Watts seringkali mengajarkan bahwa
Tantangan adalah bagian dari permainan yang membuat hidup lebih menarik. Dengan melihat tantangan sebagai bagian dari permainan, kita dapat menemukan cara untuk menikmati setiap rintangan yang kita hadapi. Selalu kembali ke momen sekarang. Salah satu hal terpenting yang diajarkan Watts adalah pentingnya selalu kembali ke momen sekarang. Dalam setiap aktivitas, kita bisa melatih diri untuk lebih hadir dan sadar. Misalnya saat makan, kita bisa menikmati setiap gigitan dengan penuh kesadaran. Saat berjalan, kita bisa merasakan setiap langkah dengan sepenuh hati. Ini adalah cara untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap momen kehidupan kita. Dalam bukunya, The Wisdom of Insecurity, Watts menulis, hidup yang sejati adalah hidup yang penuh dengan kesadaran akan momen sekarang. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap detik kehidupan. Dengan hidup dalam momen sekarang, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kebahagiaan. Melepaskan ekspektasi dan tekanan. Melepaskan ekspektasi dan tekanan adalah langkah penting untuk menjalani hidup sebagai permainan. Kita seringkali merasa terbebani oleh harapan yang kita ciptakan sendiri atau yang dipaksakan oleh masyarakat. Dengan melepaskan ekspektasi ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bebas dan lebih bahagia. Watts dalam Become What You Are mengajarkan, kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita melepaskan harapan akan kesempurnaan dan menerima hidup apa adanya. Artinya, dengan menerima diri sendiri dan hidup kita tanpa ekspektasi yang berlebihan, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Praktik meditasi dan mindfulness. Meditasi dan mindfulness adalah alat yang efektif untuk melatih diri hidup dalam momen sekarang. Melalui meditasi, kita bisa belajar untuk lebih hadir dan sadar dalam setiap momen. Ini membantu kita mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan menemukan kedamaian batin. Watts dalam Still the Mind, An Introduction to Meditation menyatakan, meditasi adalah cara untuk menyelaraskan pikiran dan tubuh kita dalam momen sekarang. Ini adalah latihan untuk menemukan kedamaian di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Melalui meditasi kita bisa menemukan cara untuk lebih fokus dan hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Dengan memahami dan menerapkan filosofi Alan Watts dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kebahagiaan. Hidup sebagai permainan mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen, menghadapi tantangan dengan sikap positif, dan selalu kembali ke momen sekarang. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap detik kehidupan kita. Dalam pandangan Alan Watts, hidup adalah sebuah permainan yang harus dinikmati, bukan sebuah tugas berat yang harus diselesaikan. Melalui filosofi ini, kita diajak untuk melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk merasakan keindahan dan kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita dapat melepaskan beban ekspektasi dan tekanan yang seringkali menghalangi kebahagiaan kita. Watts mengajarkan kita untuk hidup dalam momen sekarang, menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan, serta menghadapi tantangan dengan sikap bermain. Kutipan-kutipan dari bukunya seperti The Wisdom of Insecurity, The Book on the Taboo Against Knowing Who You Are, dan The Way of Zen memberikan kita wawasan dan panduan praktis tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih penuh makna dan kebahagiaan. Melalui pemahaman dan penerapan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita belajar untuk menikmati setiap langkah perjalanan, menghadapi setiap tantangan dengan sikap positif, dan hidup dengan penuh kesadaran dalam setiap momen. Hidup sebagai permainan adalah undangan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, untuk merangkul ketidakpastian, dan untuk menjalani hidup dengan hati yang ringan dan penuh kegembiraan. Mari kita mulai melihat hidup bukan sebagai perlombaan menuju tujuan tertentu, tetapi sebagai permainan yang penuh dengan pengalaman dan keindahan. Dengan cara ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia, lebih bermakna, dan lebih damai. Seperti yang Watts katakan, kebahagiaan sejati ditemukan dalam momen sekarang, dalam menerima dan menikmati hidup apa adanya. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran, kegembiraan, dan rasa syukur, menikmati setiap momen yang kita miliki.